Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arinta Widyasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Petani School Salatiga. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Kusti sebagai fasilitator. Dan juga didampingi oleh Ibu Rohana Dewi sebagai pengajar praktik. Kali ini saya akan memaparkan analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SD untuk memenuhi salah satu tugas ruang kolaborasi dalam modul 2.1. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah ringkasan skenario pembelajaran jenjang SD yang dilakukan oleh Bapak Dermawan. Pak Dermawan akan mengajar murid-muridnya materi tentang sistem organ pencernaan. Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya, seperti bacaan, kartu-kartu pertanyaan, dan video. Pak Dermawan juga mempersiapkan beberapa kegiatan yang dapat dipilih siswa. Berikut ini adalah skenario lengkap pembelajaran jenjang SD yang dilakukan oleh Bapak Dermawan yang saya dapatkan dari LMS. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas dan menganalisis mengenai skenario pembelajaran pada jenjang SD, mari kita tengok lagi pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Di dalam LMS sudah disediakan beberapa pertanyaan pemantik untuk membantu kita menganalisis lebih dalam tentang skenario yang disediakan. Dan berikut adalah salah satu pertanyaan pemantik yang disediakan, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Dari skenario, saya menganalisis bahwa di dalamnya ada 3 kebutuhan belajar murid yang sudah berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat, yang ketiga, profil belajar murid. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Hal tersebut dibuktikan dalam 2 poin berikut, yaitu yang pertama, saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua, yaitu Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca para murid. Yang kedua adalah minat. Minat merupakan keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Hal tersebut dibuktikan dalam skenario sebagai berikut ini. Yang pertama, Pak Dermawan menyediakan berbagai macam buku bacaan yang dapat meningkatkan minat siswa dalam menggali informasi. Bacaan yang disediakan meliputi buku bacaan, artikel, dan komik sains. Yang kedua, yaitu Pak Dermawan menyiapkan beberapa aktivitas dengan tujuan yang sama, yaitu agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Apakah profil belajar murid itu? Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, yang kedua, pengaruh budaya, dan yang ketiga adalah preferensi gaya belajar. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, dan ini ditunjukkan pada yang berikut ini. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer,
Tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang materi belajar. Yang kedua adalah preferensi budaya. Pak Dermawan menunjukkan dengan memperbolehkan murid memilih cara mengerjakan tugas, misalnya bersama teman atau sendiri. Dan yang ketiga adalah preferensi gaya belajar. Ada 3, yaitu kinestetik, visual, dan audio. Untuk kinestetik, Pak Dermawan mengizinkan muridnya untuk melakukan wawancara dengan petugas UKS. Untuk visual, Pak Dermawan memberikan materi melalui video, gambar, comic sans. Kemudian yang ketiga, audio, Pak Dermawan melakukan diskusi dan tanya jawab di kelasnya. Jadi semua siswa dapat terfasilitasi sesuai dengan profil belajarnya. Nah, yang berikut ini adalah pertanyaan pemantik kedua yang membantu calon guru penggerak untuk dapat menganalisis skenario yang ada, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dermawan. Dan sesuai dengan skenario mengenai pembelajaran pada jenjang SD yang dilakukan oleh Pak Dermawan, terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas, atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhan. Pak Dermawan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan penjelasan awal serta menyampaikan berbagai media pembelajaran, dan ini terlihat pada langkah pembelajaran ke-6. Lalu yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Pada saat proses diskusi kelompok terlihat pada langkah pembelajaran ke-9, tampak dari kegiatan Pak Dermawan, yaitu 1. Menggunakan penilaian berjenjang, 2. Membentuk kelompok diskusi berdasarkan kemampuan baca murid, 3. Menggunakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Kemudian, pada saat scaffolding, Pak Dermawan memfasilitasi murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih dengan cara menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa siswa yang masih nampak kesulitan. Kemudian Pak Dermawan juga membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian didisplay di kelas. Dan berikutnya, Pak Dermawan juga membuat catatan penilaian selama proses. Pak Dermawan memastikan dengan cara mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi setiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan. Lalu, Pak Dermawan juga mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar. Nah, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Apakah itu? Diferensiasi produk merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Nah, untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi sistem pencernaan, Pak Dermawan memberikan tugas membuat alur pencernaan sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing murid. Nah, yang berikut ini adalah pertanyaan pemantik ketiga yang kami dapatkan dari LMS, yaitu bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian? Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu Assessment of Learning atau penilaian akhir pembelajaran, yang kedua Assessment for Learning atau penilaian untuk pembelajaran, dan yang ketiga adalah Assessment as Learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Dalam skenario Pak Dermawan, beliau hanya melakukan 2, yaitu Assessment for Learning dan Assessment of Learning. Mari kita bahas penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan. Yang pertama adalah Assessment for Learning. Pak Dermawan mengobservasi dengan mendatangi tiap kelompok,
mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian saat membantu murid-murid memahami konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian didisplay di kelas. Yang berikutnya, yang kedua adalah assessment of learning. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Demikianlah analisis skenario pembelajaran pada jenjang SD. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Terima kasih.